Halo para orang tua modern. Selamat datang di era digital yang penuh warna. Sebuah zaman di mana tantangan parenting bertransformasi dengan kecepatan cahaya. Kita adalah saksi dari perubahan besar ini. Dan bersama-sama, kita akan menavigasi labirin teknologi yang terus berkembang. Selamat datang di klub orang tua yang tantangannya kini serba digital. Dulu, membimbing anak tumbuh kembang terasa seperti mengikuti peta yang sudah jelas. Sekarang, kita seperti penjelajah yang harus membuat peta sendiri sambil berjalan. Dulu, masalah kita cuma anak main layangan atau nonton TV tabung. Paling banter, rebutan channel TV sama adik atau kakak, hiburan sederhana, interaksi tatap muka, dan dunia yang terasa lebih lambat. Sekarang, layar ada di mana-mana, smartphone, tablet, laptop, TV pintar. Setiap sudut rumah kini dipenuhi perangkat yang menawarkan jendela ke dunia digital. Bahkan sebelum bisa bicara, anak-anak sudah lihai menggeser layar YouTube. Mereka lahir di era digital, tumbuh besar dengan sentuhan layar, dan menyerap informasi dengan kecepatan yang membuat kita tercengang. Menjadi orang tua zaman sekarang itu seperti jadi wasit di pertandingan yang aturannya berubah terus. Kita harus sigap beradaptasi, belajar hal baru setiap hari, dan mencoba memahami dunia yang terus berubah di sekitar kita. Kita tahu teknologi penting, tapi juga khawatir anak jadi kecanduan mitos, kurang sosialisasi, atau matanya rusak. Dilema ini nyata dan kita semua merasakannya. Bagaimana menyeimbangkan manfaat teknologi dengan potensi risikonya? Definisi terbaik di era digital ini masih abu-abu. Tidak ada jawaban tunggal, tidak ada formula ajaib. Setiap keluarga harus menemukan jalannya sendiri. Setiap hari ada aplikasi dan tren baru yang harus kita pahami. Algoritma berubah, platform media sosial bermunculan, dan istilah-istilah baru lahir setiap saat. Kita dituntut untuk terus belajar dan beradaptasi. Kita generasi pertama yang harus cari cara sendiri, tanpa contekan dari orang tua dulu. Mereka tidak punya pengalaman membesarkan anak di era digital ini. Kita adalah pionir. Wajar kalau kita sering ragu. Sudah benar belum cara gue? Terlalu keras atau longgar? Apakah saya memberikan cukup kebebasan, atau justru terlalu membatasi? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui setiap orang tua. Karena itu, penting banget kita saling berbagi pengalaman. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, mendapatkan inspirasi dari keberhasilan mereka, dan saling menguatkan dalam menghadapi tantangan. Di sini, kita akan bahas kenapa waktu layar perlu diatur, dan gimana teknologi bisa jadi teman, bukan musuh. Kita akan menjelajahi cara-cara kreatif untuk memanfaatkan teknologi dalam pendidikan, hiburan, dan pengembangan diri anak-anak kita. Tujuan kita sama, anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia di dunia nyata maupun maya. Mari kita bergandengan tangan, belajar bersama, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi penerus kita. Teknologi itu seperti pisau, sebuah alat yang netral. Di satu sisi, ia bisa bermanfaat, membuka pintu ke dunia pengetahuan dan koneksi. Di sisi lain, jika tidak digunakan dengan bijak, bisa juga berbahaya, bahkan menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Anak-anak bisa belajar alfabet dengan cara yang interaktif dan menyenangkan, menjelajah museum virtual dari kenyamanan rumah, merasakan pengalaman yang sebelumnya tidak terbayangkan, atau video call dengan keluarga jauh yang terpisah jarak dan waktu. Semua bisa dilakukan dari rumah, mempererat tali silaturahmi. Teknologi memperluas dunia mereka, membuka cakrawala baru yang penuh dengan informasi dan kesempatan, membantu belajar dengan sumber daya yang tak terbatas, dan menjaga hubungan dengan orang-orang terkasih, dimanapun mereka berada. Tapi, di balik semua manfaat itu, ada risiko besar yang mengintai. Kesehatan mata yang terganggu akibat paparan layar yang berlebihan, gangguan tidur yang bisa mempengaruhi kualitas istirahat, kurang gerak karena terlalu asyik dengan dunia maya, hingga obesitas yang mengancam kesehatan jangka panjang. Anak yang terlalu lama di depan layar, terpaku pada gawai mereka, bisa kehilangan kesempatan berharga untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya, dan belajar empati melalui interaksi langsung. Konten digital juga tidak selalu aman dan sesuai untuk anak-anak. Ada risiko cyberbullying yang bisa meninggalkan luka emosional mendalam, konten tidak pantas yang bisa merusak perkembangan moral, bahkan predator online yang mengintai dan mencari celah untuk memanfaatkan keluguan anak-anak. Peran kita sebagai orang tua dan pendidik sangat penting dalam hal ini. Maksimalkan manfaat positif teknologi, sambil minimalkan risiko negatifnya. Keseimbangan adalah kunci utama. Teknologi harus jadi alat yang memperkaya pengalaman,
bukan pengganti pengalaman nyata yang membentuk karakter. Dampingi anak dalam setiap langkah, pilihkan konten yang edukatif dan menghibur, dan ajarkan mereka cara menggunakan teknologi dengan bijak, bertanggung jawab, dan aman. Jangan biarkan layar mengambil alih masa kecil mereka yang penuh dengan petualangan dan keajaiban. Dengan pengawasan yang tepat, teknologi bisa jadi jendela dunia yang membuka wawasan teen, bukan jebakan yang mengisolasi mereka dari dunia nyata. Tugas kita adalah jadi navigator yang membimbing mereka dalam perjalanan digital ini, bukan hanya penonton yang pasrah. Di era digital ini, pertanyaan tentang penggunaan gadget pada anak menjadi semakin relevan. Berapa lama sebenarnya anak diperbolehkan untuk bermain dengan gadget mereka? Sebagai orang tua, kita seringkali merasa khawatir dan bertanya-tanya, apakah waktu yang dihabiskan anak di depan layar sudah berlebihan? Sebenarnya, tidak ada angka sakti yang bisa menjadi patokan mutlak untuk semua anak, karena setiap anak itu unik. Tapi, jangan khawatir, ada panduan umum yang bisa membantu kita sebagai orang tua untuk menentukan batasan yang tepat. Panduan ini memberikan kerangka yang baik, sambil tetap memungkinkan fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan individu anak. Untuk bayi di bawah usia 18 bulan, sebaiknya hindari paparan layar sama sekali. Pengecualian diberikan hanya untuk panggilan video dengan keluarga atau orang terdekat. Interaksi langsung dan eksplorasi dunia nyata jauh lebih penting untuk perkembangan mereka di usia ini. Memasuki usia 18 hingga 24 bulan, penggunaan layar boleh mulai diperkenalkan, tetapi dengan sangat hati-hati. Pastikan konten yang dipilih benar-benar edukatif dan bermanfaat bagi perkembangan anak. Yang terpenting, selalu dampingi anak saat mereka menggunakan gadget, sehingga Anda bisa berinteraksi dan menjelaskan apa yang mereka lihat. Untuk anak-anak usia 2 hingga 5 tahun, batasi waktu layar maksimal 1 jam per hari. Sama seperti sebelumnya, pendampingan orang tua tetap sangat penting. Pilih program atau aplikasi yang sesuai dengan usia mereka dan memberikan nilai tambah. Ketika anak sudah berusia 6 tahun ke atas, aturan waktu layar bisa dibuat lebih fleksibel. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa penggunaan gadget tidak sampai mengganggu waktu tidur yang cukup, aktivitas fisik yang penting untuk kesehatan, pekerjaan rumah yang menjadi tanggung jawab mereka, dan tentu saja, waktu berkualitas bersama keluarga. Jadi, kuncinya bukan hanya tentang durasi waktu layar itu sendiri, tetapi lebih kepada bagaimana kita memprioritaskan berbagai aspek penting dalam kehidupan anak. Pastikan bahwa aktivitas-aktivitas penting seperti belajar, bermain di luar, bersosialisasi dan beristirahat tetap menjadi prioritas utama dalam keseharian mereka. Libatkan anak dalam membuat aturan bersama mengenai penggunaan gadget. Misalnya, sepakati bahwa mereka boleh bermain game setelah menyelesaikan pekerjaan rumah atau tugas-tugas lainnya. Aturan yang disepakati dan dipahami bersama akan jauh lebih mudah untuk dijalankan dan ditaati oleh anak. Ingatlah, konsistensi dalam penerapan aturan dan komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak adalah fondasi utama dalam pengelolaan waktu layar yang sehat dan efektif. Durasi penting, tapi kualitas konten lebih penting. 1 jam nonton eksperimen sains beda dengan 1 jam nonton mukbang. Jadilah kurator, pilih konten interaktif, edukatif, dan relevan dengan dunia anak. Hindari konten cepat, penuh iklan, atau tidak pantas. Manfaatkan parental control di gadget dan aplikasi untuk membatasi durasi, memfilter konten, dan memantau aktivitas anak. Parental control bukan sekadar pembatas, tapi juga alat diskusi. Ajak anak cerita tentang apa yang mereka tonton. Dengan begitu, kita menjaga mereka tetap aman tanpa mematikan rasa ingin tahu. Aturan efektif jika jadi bagian dari rutinitas keluarga. Jadwalkan waktu gadget, misal setelah mandi atau PR, bukan saat anak merengek. Ciptakan zona bebas gadget, meja makan dan kamar tidur harus bebas layar. Semua anggota keluarga, termasuk orang tua, harus ikut aturan ini. Ganti waktu gadget sebelum tidur dengan membaca buku atau ngobrol santai. Buat juga aturan situasional, tidak ada gadget saat ada tamu atau saat ngobrol serius. Rutinitas dan zona bebas gadget menanamkan nilai kehadiran dan interaksi nyata. Ini fondasi gaya hidup digital yang sehat untuk keluarga. Kadang, aturan sudah diterapkan tapi anak tetap kecanduan gadget. Tanda-tandanya marah berlebihan saat gadget diambil, kehilangan minat pada aktivitas lain, menarik diri dari teman, prestasi menurun, dan pola tidur kacau. Jangan langsung marah, ajak bicara, pahami alasannya,
Mungkin gadget jadi pelarian dari masalah lain. Solusi, lakukan detoks digital bertahap, isi waktu dengan aktivitas keluarga yang seru, libatkan anak dalam kegiatan baru, masak, boleh enggak. Tekul sulit divetsi, jangan round the beban professionality. Maakui buat dan treatment, bukan the fudging. Ubah anak dari konsumen pasif jadi kreator aktif. Gadget bisa jadi alat menggambar digital, menulis cerita, membuat musik, atau belajar coding. Dorong anak untuk membuat, bukan hanya menonton. Ajari mereka edit video, buat vlog atau komik digital. Kita cukup jadi fasilitator, tunjukkan kemungkinan, sediakan alat dan beri dukungan. Puji usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Dengan jadi kreator, anak belajar kreativitas, berpikir kritis, dan literasi digital. Teknologi tiada alat peraya. Seperti itu. Aturan baru pasti memicu protes. Nggak adil. Temenku boleh kok. Kuncinya, tetap tenang, konsisten, dan komunikatif. Validasi perasaan anak, lalu jelaskan alasan aturan dengan bahasa sederhana. Konsistensi penting, jangan mudah menyerah pada rengekan. Untuk anak lebih besar, libatkan mereka dalam membuat aturan. Diskusikan bersama, dengarkan pendapat mereka, dan cari solusi yang adil. Anak yang dilibatkan akan lebih bertanggung jawab. Bangun komunikasi dua arah. Tanyakan apa yang mereka tonton, mainkan atau sukai. Tunjukkan minat tanpa menghakimi. Kepercayaan dan komunikasi lebih efektif dari 1000 aturan. Tujuan utama, bantu anak menemukan keseimbangan antara dunia nyata dan digital. Dunia digital tak terelakkan, tapi dunia nyata tetap penting untuk tumbuh kembang anak. Tugas kita, jadi pemandu, bukan penghalang. Pastikan ada waktu untuk aktivitas offline, main di luar, baca buku, ngobrol, atau sekadar melamun. Jadilah role model, tunjukkan bahwa kita juga bisa lepas dari gadget. Keseimbangan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Teruslah berusaha, berkomunikasi, dan menyesuaikan strategi. Di balik semua aturan, ada cinta besar agar Anda sukses di era digital dan tetap membumi.